Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama aku Diandra Ardita Rahma dari kelas umum 12.9 dan kelas minat 12A2. Perkenalkan, nama saya Fabio Zaran Palevi, saya dari kelas 12.9 dan kelas minat 12B3. Perkenalkan, nama saya Clara Cantika Serida dari kelas 11A2. Perkenalkan, nama saya Cynthia Liliana Ginting, saya dari kelas 11C2. Perkenalkan, nama saya Natali Wulan Krista dari kelas 10-1. Perkenalkan semuanya, nama saya Talita Graciana Shalom dari kelas 10-1. Boleh diceritakan bagaimana situasi dan dinamika lingkungan pertemanan kamu nggak di 98 ini? Untuk pertemanan aku di 98 itu tentunya alhamdulillah teman-teman aku itu suportif, juga saling mendukung satu sama lain. Jadinya ketika aku belajar gitu jadi tambah semangat gitu, nggak ada yang membebani secara lingkungan gitu. Saya di sini memiliki cukup banyak teman yang dimana kita itu saling mendukung itu baik dalam pendidikan maupun di luar pendidikan. Oke, jadi selama saya bersekolah di sini menempuh pendidikan, puji Tuhan saya dikelilingi oleh teman-teman yang sangat support tentang akademik saya. Ya walaupun ada yang plenger-plenger sedikit, tapi plenger-plengernya itu membawa dampak positif buat saya. Jadi semangat sekolah dan semangat enjoy gitu betul, ya. benar. Kalau di lingkungan di luar kelas itu sangat support gitu kan teman-temannya. Cuman kalau di dalam kelas ini tuh kayak Mungkin lebih ke bercandanya tuh kayak aduh kayak kadang suka nyakitin gitu kayak ya namanya juga anak muda lah, suka ngomongin dari belakang tuh kayak nyes aja gitu. Ya, namanya juga ingat-ingatnya. orang ya macam-macam, sabar ya Cantika. Kalau situasi pertemanan aku di sini sih lumayan baik gitu ya, karena teman-temannya lumayan mensupport aku dan kelihatannya selama beberapa bulan aku sudah di sini, aku belum ngerasain apa itu bullying atau kayak menyudutkan gitu. Untuk karakteristiknya, mereka tuh benar-benar sebagai teman yang suportif bagi aku dan selalu kasih reminder gitu ke aku, gitu aja. Dan menurut saya dinamika pertemanan di SMA 98 ini itu sangat baik teman-teman, dan juga bisa dilihat dari kualitas murid-murid yang masuk ke SMA 98 ini. Menurut saya dari kualitas sifat dan juga karakter anak-anaknya itu menurut saya sangatlah baik. Dan selama beberapa bulan ini meskipun baru masuk ke SMA 98 ini, saya merasakan bahwa lingkungan pertemanan di sini sangatlah baik. Dan sama juga seperti jawaban pertemanan saya belum pernah mendapatkan pembulian atau lain-lainnya. Menurut kamu seperti apa sih karakteristik lingkungan pertemanan yang baik di sekolah? Oke, menurut aku kayak yang pertama tadi, kalau misalkan menurut aku tuh lingkungan pertemanan yang baik itu dimana kita bisa saling mendukung satu sama lain dan mengerti perasaan satu sama lain gitu. Jadinya kita saling menghormati. Tentunya lingkungan yang baik itu untuk pertemanan itu yang pertama itu saling mendukung dan saling support. Yang kedua itu Memberi saran mungkin? iya, saling memberi saran satu sama lain. Kalau menurut saya karakteristik pertemanan yang baik di sekolah itu yang pertama pasti saling support sama apa yang diminati sama sahabat-sahabatnya. Terus kalau misalnya sahabatnya melakukan salah itu ya diingetin kayak gitu. Ya itulah. Oke, kalau Cynthia gimana nih kira-kira? Menurut saya sendiri kalau saya dalam beradaptasi itu dalam pertemanan saya nggak terlalu memilih-milih orang, tapi untuk dampak positif tuh sebenarnya dari teman mau cewek atau cowok itu menurut saya semuanya memiliki dampak positif tanpa diperlu dijelaskan karakteristiknya. Menurut saya tergantung dari diri kita sendiri aja, gimana kita menempatkan. Iya. Yang pertama menurut aku ya, yang pastinya kita harus menjauhkan bullying karena di mana-mana tuh bullying tuh nggak bagus buat mental juga. Terus kita harus bisa saling suportif, nggak boleh yang kayak menjauhkan karena masalah-masalah yang sepele gitu kan. Terus juga sebagai teman yang baik mungkin emang harus sedikit mengingatkan satu sama lain juga sih, karena kalau kita nggak ngingetin bisa aja kita malah menyimpan dendam kan, itu malah berdampak malah nggak baik sama pertemanan kita. Jadi sebagai teman yang baik kita harus sering mengingatkan, terus juga bersikap baiknya secara rata, nggak yang pilih kasih harus sama yang kaya atau yang cantik gitu, nggak. Kita harus kasih sama rata kasih sayang kita ke teman-teman kita.
Dari saya jawabannya itu seperti pertemanan yang baik itu bisa diambil contohnya seperti pertemanan yang suportif, mendukung pilihan temannya apapun itu selagi masih dalam jangkauan yang baik. Dan juga menurut saya pertemanan yang baik itu adalah pertemanan yang mendukung satu sama lain, tidak dengan membuli. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa teman yang baik itu pasti akan selalu support dan tidak membuli. Apakah kamu sering berdiskusi dengan teman-temanmu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan nih? Misalnya seperti kayak jurusan yang diingini atau mungkin peminatan. Nah, kalau iya seberapa sering sih itu terjadi dan topik apa aja yang biasa dibahas? Oke, untuk berdiskusi dengan teman-teman itu tergolong sering karena kita kan udah kelas 12 gitu, apalagi kita juga harus berdiskusi tentang gimana nih rencana kita ke depannya gitu. Jadi untuk berdiskusi itu sering, dan pembahasan yang dibahas itu paling banyak ya tentang jurusan dan fakultas apa yang kita sama-sama impikan gitu. Cukup sering sih, dan topik yang dibahas itu paling kalau sekarang itu terkait TKA ya, karena sebentar lagi mau TKA dan kita itu sering membahas hal-hal terkait TKA ini. Seperti strategi belajar mungkin, atau pemilihan jurusan atau pemilihan mata pelajaran? Ya, itu pemilihan jurusan, mata pelajaran, dan strategi belajar juga kita bicarakan di sini. Ya kalau tentang universitas, tentang minat jurusan itu sebenarnya sering banget, apalagi teman-teman saya yang ambisinya kuat banget dari akademik. Mungkin ada satu candaan kalau nanti di universitas mau universitasnya bareng-bareng atau mau gimana, dan itu sering banget, nggak cuma 1-2 kali di pelajaran BK, tapi di setiap pembelajaran, apalagi waktu akuntansi, geografi, kadang nilai jelek di akuntansi tiba-tiba mau ke geografi, jelek di geografi mau ke akuntansi, jadi gitu-gitu aja. Oke. Kalau Cantika gimana nih kira-kira? Kalau saya sendiri sih tergantung temennya siapa ya. Saya biasanya kalau misalnya ngebahas cita-cita gitu, biasanya saya sama ada kakak kelas saya. Namanya tuh, ya nggak usah disebutkan lah namanya siapa. Pokoknya dia tuh kayak sering ngasih masukan-masukan buat saya, yang membuat saya tuh berevaluasi lah tentang apa yang akan saya pilih di masa depan gitu. Ya. Nah, kalau di temen sebaya nih atau temen kelas gitu sering nggak ngomongin kayak jurusan atau pemilihan peminatan gitu kemarin? Oh, kalau teman sebaya sering sih. Teman sebangku saya tuh kebetulan dia suka ngomongin masa depan kita, suka manifestasi lah istilahnya. Oke, baik. Kalau dari aku sendiri, aku sering berdiskusi dengan teman-teman aku kayak mata pelajaran apa yang aku mau. Contohnya aku mau IPS, jadi aku lebih condong ke teman-teman aku yang IPS, kayak nanya mereka bakal ngambil jurusan apa kalau mereka udah kuliah. Terus kayak aku mau kuliah di mana, aku jurusannya apa, itu aku sering banget ngebahas sama teman-teman aku. Ibarat kalau lagi jam kos, aku selalu menanyain pendapat teman-teman aku, pendidikan apa, kira-kira langkah selanjutnya tuh kayak gimana. Terus cara kualitas belajar itu aku juga manfaatin banget. Aku ngeliat kualitas belajar teman-teman aku juga. Terus aku kalau yang baik dan menurut aku efektif, aku bakal ikutin, dan itu lumayan berguna banget. Karena kalau diskusi sama teman itu lebih kayak ngebuka pemikiran kita ke depannya sih. Dari saya, jadi kalau misalnya dalam pertemanan itu kan pastinya ya teman-teman itu bakalan ada yang namanya diskusi tentang masa depan, entah itu mau kuliah di mana atau mungkin kita nanti mau impiannya kerjanya di mana, perusahaan apa, itu pasti diomongin sih. Dan juga kita itu pasti bakalan mikir kayak teman-teman pada mau kemana nih, jurusannya mau ambil apa, entah itu mau ngambil ilmu komunikasi, hukum, dan sebagainya. Dan juga menurut saya diskusi sesama teman itu sangatlah penting, karena dengan berdiskusi itu kita bisa tahu nanti teman kita mau kemana, atau bahkan tujuan-tujuan lain yang belum kita tahu. Ketika teman-teman kamu memberikan saran atau pendapat tentang pilihan pendidikan, bagaimana kamu mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusanmu sendiri? Oke, tentunya saran dan pendapat dari teman-teman saya itu tentunya saya ambil, tapi harus disaring terlebih dahulu gitu. Jangan diambil mentah-mentah keseluruhannya gitu, karena kan kita juga harus punya pendapat dan pendirian sendiri gitu. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain gitu.
Tentunya saya pertimbangkan saran-saran teman saya dan saya gabungkan dengan pendirian saya terlebih dahulu. Berarti nggak langsung ditelan mentah-mentah ya? Iya. Oke. Kalau saya sih pasti saya pikir-pikir lagi. Maksudnya saya saring lah mana yang emang bisa saya terima, mana yang emang nggak bisa saya terima gitu loh. Kayak gitu. Nah, jadi tergantung Pendapatnya juga iya, ya. benar banget. Kalau Cynthia gimana nih? Sama aja sih, kembali lagi ke topik yang tadi tentang karakteristik pertemanan gitu. Saya kan nggak terlalu milih-milih teman, jadi apa yang teman-teman saya sampaikan ke saya pasti saya ambil, saya saring, dan saya menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Oke. Kalau dari aku, misalnya ada teman aku yang memberi saran gitu ya, itu aku mikir dulu sih, kayak aku mempertimbangkan lebih dalam, gak yang langsung takut, overthinking, atau bahkan kayak ini gak bagus gitu. Aku gak pernah kayak gitu. Aku mikir dulu, mempertimbangkan apakah kayak ini bener juga, atau kayak iya deh bagus juga gitu kan. Kadang kita harus mempertimbangkan juga saran dari teman kita. Terus kalau misalnya memang kayak itu masuk selera aku, otomatis aku akan menambahkan itu dalam impian aku. Tapi kalau misalnya kurang dari selera aku, ya aku cukup keep aja dari diri sendiri dan tanpa ngehujat itu sih. Dari saya juga sama seperti teman saya yang sudah menjawab sebelumnya. Saran dari teman-teman itu sebenarnya sangatlah penting ya teman-teman, dan menurut saya itu bisa jadi sebagai penguat bagi kita untuk apapun itu. Dan menurut saya saran dari teman itu sangatlah penting, dan saran dari teman itu bisa membawa kita ke dalam jalan yang benar loh teman-teman. Dan juga tapi kan dengan teman yang memberikan saran ini sepertinya harus kita filter lagi teman-teman, apakah saran itu sesuai atau tidak dengan apa yang kita ingin capai. Secara keseluruhan, menurutmu apakah saran atau pengaruh dari teman itu membawa dampak yang positif, negatif, atau netral terhadap pilihan pendidikanmu? Bisa dijelaskan juga alasannya. Oke, menurut saya pendapat dan saran dari teman justru membangun diri saya sendiri, tetapi kembali lagi nih yang tadi, bahwa pendapat dan saran dari teman juga harus kita pilih juga terlebih dahulu, agar nantinya pendapat dari diri sendiri tuh nggak langsung terbilas dengan pendapat dari teman-teman gitu. Jadi ya gitu, Harus dikombinasikan. betul. Ya? Oke. Positif. Sejauh mana dampak mereka membawa dampak yang positif gitu? Apakah kau jadi semangat belajar atau menjadi terbuka wawasannya atau seperti apa? Ya tentunya mereka membuat saya itu menjadi lebih semangat belajar dan memotivasi saya dan menambah wawasan saya juga. Kalau saya netral, kadang ada yang bisa positif, kadang ada yang bisa ke negatif. Itu benar-benar tergantung dari diri kita sendiri. Karena kan yang jadi topik utamanya kan kita ya di dalam pertemanan gitu. Bukan kita, maksudnya bukan cuman mereka atau kita doang sendiri. Jadi tergantung kita menempatkan dirinya di gimana. Tapi menurut saya netral, kadang positif, kadang negatif. Oke. Kalau Sandika gimana nih? Kalau saya sendiri sih tergantung ya, tergantung bagaimana orang berpendapat tentang saya, dan tergantung gimana saya menanggapi pendapat dia gitu loh. Kalau misalnya saya menanggapinya positif ya pasti positif. Kalau saya menanggapinya negatif ya pasti negatif gitu sih. Nah, pertanyaan tambahan nih, tapi kira-kira kayak pendapat atau pertimbangan dari temen itu kayak lebih membuka wawasan kalian atau enggak kayak ide-ide lagi langsung bermunculan atau saran gitu membawa hal yang seperti apa sih? Apakah jadi tambah wawasannya atau gimana? Karena teman saya sebelah kritis banget ya, chairman saya kritis banget, pasti itu menambah wawasan untuk saya. Karena semua orang yang saya temui di dalam hidup saya, mau teman atau orang tua atau kakak kelas, pasti ada aja wawasan baru yang saya dapatkan dari mereka. Oke, kalau Cantika gimana nih? Sama sih, kebetulan teman-teman saya yang close friend banget itu tuh kayak benar-benar kritis, benar-benar kayak ngasih arahan yang arahan yang baik, arahan yang saya perlukan untuk masa depan saya gitu. Jujur kalau pendapat dari teman itu menurut aku netral ya, karena pada akhirnya keputusan terakhir itu adanya di aku sendiri. Jadi kalau memang kita punya teman yang berpendapat atau kayak ngasih tahu kita atau ngasih saran, ya itu kita terima aja, dan ya kita nggak usah ambil itu sebagai sisi positif. Kita ambil sisi
positifnya aja maksudnya. Jadi kayak jangan diambil yang sisi negatif karena kadang tuh ada hal positif di balik saran-saran teman-teman kita, terus kita nggak dengerin aja jujur tanpa harus kayak apa ya, kayak mikir kalau saran kita tuh paling baik daripada teman kita gitu sih. Menurut saya, jadi saran dari teman itu sebenarnya membawa pengaruh yang baik ya teman-teman. Dan juga apabila kalau misalnya yang memberikan saran itu teman kita, pasti kita bakal menerima dengan baik. Apalagi dia teman baik kita, yang pastinya dia pasti support kita, nggak akan menjatuhkan kita. Dan juga menurut saya saran-saran yang dari teman-teman ataupun bahkan sahabat-sahabat atau sepupu saudara bahkan menurut saya itu sangatlah penting dan juga itu bisa menjadi jembatan untuk kita untuk meraih kesuksesan. Terima kasih. Oke, terima kasih Diandra sudah mau diwawancarain. Oke, makasih ya Fabio udah mau ditanya-tanyain. Oke, makasih ya atas wawancaranya Sandika dan Cynthia. Oke, makasih untuk Natali dan juga Talita yang udah mau jawab pertanyaan dari saya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah mau nonton. Semoga juga kalian sekolahnya lancar terus, belajar yang rajin ya. Oke, makasih semua. Dadah.